dan diuji. Samarat wa naqsi minas samarat, gagal panen. Menanam padi puluhan tahun atau berbulan-bulan dijaga, saat panen tiba terkena hama, rusak semuanya. Untuk orang yang tidak memiliki agama, dia akan mudah putus asa. Lalu Allah di penghujung ayat ini mengatakan wabasyir, beri kabar gembira. Untuk siapa? Untuk as-sabirin, untuk orang-orang yang bersabar. Ketika nanti di jannah malaikat masuk, yadkhuluna min kulli babin. Apa yang dilakukan malaikat? Malaikat katakan salamun bima sabartum. Salam untuk kalian semua atas apa yang telah kalian lakukan dengan keadaan bersabar di dunia. Seayat ini ada di Karbala. Ahlul Bait diuji dengan ayat ini, dengan khauf, dengan ju', wa nafsul min amwal. Ini semua ada pada keluarga Imam Hussein di Karbala. Sekarang kita menimbang, kita ini termasuk yang fasik atau mukmin. Al-Quranul Karim di dalam surat Taubah, surat yang tanpa basmalah, Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha." Katakan, jika ayah kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara kalian, wa azwajukum, suami atau istri kalian, wa ashiratukum, atau keluarga kalian, atau harta, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian kumpulkan ini, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kalian takut rugi di dalamnya, wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian tentram di dalamnya, ahabba ilaikum minallah, lebih kalian cintai dari Allah, wa rasuli, dan rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan jihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Siap-siap hingga Allah membuat perhitungan nanti. Kalau suami kita lebih cintai, istri kita lebih cintai, anak kita lebih cintai, harta kita lebih cintai, perniagaan kita lebih cintai dari Allah dan Rasulnya, rumah kita lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya. Ingat, Allah mengancam di sini, fatarabbasu, tunggu saat nanti tiba, hatta ya'ti Allah bi amri, Allah akan menentukan ketentuannya untuk kita. Wallahu, untuk orang-orang yang lebih mencintai itu semua ketimbang Allah dan Rasulnya, wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberi hidayah untuk orang-orang fasik. Hadis yang tadi dibacakan kaitan dengan orang yang bekerja di bulan Muharram, khususnya di hari Asyura. Mereka lebih mementingkan usahanya, mereka lebih mementingkan anaknya sakit, tapi ada majlis Asyura, majlis Al-Husain, lebih mementingkan anaknya. Padahal majlis Asyura ini Rasul yang memanggil, Rasul yang menyuruh kita menghidupkan, Rasul yang meminta kita menghidupkan malam-malam Asyura, hari-hari Asyura, hidupkan. Tapi kita mematikan. Bagaimana cara mematikannya? Semua ini lebih kita cintai ketimbang Allah dan Rasulnya. Rumah kita lebih cintai, nikmat di rumah tanpa harus bersusah payah datang ke majlis. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, bukankah apa yang kita dapat
syukur mun'im kita. Sifat manusia adalah syukur mun'im, berterima kasih akan segala nikmat, baik nikmat fisik ataupun nikmat ruhiyah. Itu semua dari Al-Husain. Cium tangan Al-Husain di malam-malam Asyura, ucapkan terima kasih kepada Al-Husain. Laula Al-Husain kita tidak di sini. Laula Al-Husain kita di tempat-tempat terkutuk, tempat di mana Allah murka. Laula Al-Husain kita tidak mampu mendidik anak kita. Laula Al-Husain kita tidak tahu arti air mata. Laula Al-Husain kita tidak tahu jalan menuju kepada Allah. Ini berkat Al-Husain. Maka dari itu, orang-orang yang ingin menghidupkan hati, keluar dari makom fasik, keluar dari lingkaran fasik, masuk ke dalam lingkaran mukmin, duduklah di majlis Al-Husain di bulan Muharram. Duduk, merenung apa yang kita lakukan untuk hari depan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Untuk hari depan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada jiwa kita. Marilah malam ini kita masuk ke tenda Al-Husain. Marilah malam ini kita duduk bersama Sayyidah Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Sukainah. Marilah malam ini kita menangisi diri kita, melihat jarak kita, apakah kita fasik atau mukmin. Siapa yang lebih kuat daya tariknya, kemilau harta atau kemilau Al-Husain? Mana yang lebih tampak jelas di pelupuk mata kita, darah Al-Husain ataupun harta yang memikat hati kita, ataupun senyuman istri kita? Ketahuilah semua, tidak ada gunanya apapun yang kita miliki kalau kita tidak kaitkan Allah di dalamnya. Harta menjadi indah kalau kita infakkan. Harta menjadi indah kalau kita sedekahkan. Sebagaimana Al-Husain alaihissalam. Satu saat Al-Imam Ali Zainal Abidin ditanya, "Ya Ibn Rasulillah, kenapa di pundak, di bahu Al-Husain terdapat daging yang mati? Kenapa di bahu Al-Husain terdapat, kalau bahasa kita, kapalan, ada daging yang mati?" Apa jawab Imam Sajjad? "Ketahuilah ya fulan, bahwa Abi Abdullah Al-Husain setiap malam memikul air. Memikul air untuk aitam, untuk para janda, untuk para keluarga syuhada. Beliau yang pikul. Beliau berikan air buat mereka. Dan orang-orang tidak tahu siapa yang memberikan air, yang meletakkan air di depan rumah mereka." Malam ini, malam ke-10 Muharram, marilah kita masuk ke tenda Karbala. Malam yang gelap gulita, tidak ada cahaya kecuali cahaya Abi Abdullah, cahaya banat Ahlul Bait, nur min Allah. Mereka semua mengisi malam-malam ini dengan munajat dan doa. Al-Imam Husain alaihissalam mengumpulkan sahabatnya, mengatakan, "Tinggalkan aku sendiri." Satu-satu sahabat saling berdiri mengatakan, "Tidak mungkin kami meninggalkan engkau ya Ibn Rasulillah. Apa nanti yang kami jawab di hadapan Rasulullah? Ibn Rasulillah kami tinggalkan sendiri dan tidak ada penolong. Tidak mungkin wahai Abu Abdullah." Semua sahabat saling memuji Abi Abdullah, mengikatkan dirinya dengan keimanan kepada Abi Abdullah Al-Husain. Tetapi kalimat-kalimat semua itu tidak bisa sebanding dengan banat Ahlul Bait alaihissalam. Az-Zainab menangis di tendanya ketika Imam Husain memegang pedangnya dan berkata sendiri terhadap dunia dan waktu yang berjalan. Zainab mengatakan, "Wahai Abu Abdullah, kalimat syair yang engkau ucapkan ini pertanda bukankah engkau nanti akan meninggalkan kami semua?" Malam ini malam Muharram, malam ke-10 Muharram, malam perpisahan. Besok malam ke-11 Sukainah tidak bisa melihat ayahnya kembali. Tidak bisa sholat berjamaah dengan Abu Abdullah Al-Husain. Tidak bisa dipeluk dan merasakan hangatnya pelukan ayahandanya.